Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kajian fikih kontemporer kita pada malam hari ini juga masih terkait dengan Al-Quran, khususnya bab tentang mushaf. Judulnya adalah mushaf elektronik. Ini ada di dalam tafsir, di dalam buku fikih kontemporer yang jilid 1 halaman 202, mushaf elektronik. Sebelum kita bicara tentang bagaimana hukum dan ketentuan-ketentuan syariah terhadap mushaf elektronik ini, tentunya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan mushaf dan aslinya seperti apa. Maka di bagian yang paling awal, bagian A, kita akan bahas dulu tentang pengertian dari mushaf itu dari segi definisi menurut bahasa dan menurut istilah para ulama. Kemudian nanti akan kita baca juga sedikit terkait dengan wujud fisik mushaf dari masa ke masa yang memang selalu mengalami perubahan, dan terakhir nanti kita akan bicara tentang mushaf elektroniknya. Kalau secara bahasa, ya, arti kata mushaf itu kalau kita baca dalam kitab Kamus Arab ke Arab Lisanul Arab atau dalam Al-Mu'jam Al-Wasit, itu dituliskan ismun likulli majmu'atin minas suhufil maktubah dhummat baina daffataini. Mushaf itu adalah ismun, nama, likulli majmu'ah, bagi tiap-tiap kumpulan, minas suhuf, dari lembaran-lembaran, al-maktubah, yang tertulis, dhummat baina daffataini, dan diapit oleh dua sampulnya. Ya, jadi kalau bahasa kitanya itu Pak, mushaf itu adalah buku yang isinya teks dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, menurut istilah para ulama, kalau dikaitkan dengan mushaf Al-Quran adalah ismun lil maktubi fihi kalamullahi ta'ala baina ad-dafataini. Nama bagi sesuatu yang tertulis di dalamnya kalamullah, ayat-ayat Allah atau Al-Quranul Karim, baina ad-dafataini, di antara dua sampulnya. Kemudian Al-Qalyubi menyebutkan bahwa mushaf itu tidak harus seluruh Al-Quran isinya, tapi asalkan sudah ada ayat Quran walaupun cuma satu hizib saja, itu sudah dianggap sebagai mushaf juga. Jadi kalau kita punya mushaf yang bentuknya kayak juz amma, dulu tuh kalau kita belajar baca Quran sebelum zaman Iqra, zaman Qiraati dan sebagainya, anak-anak kecil belajar baca Quran mulai dari alif-alifan, ada juz amma-nya. Tipis, ya cuma satu juz doang. Nah, itu sudah bisa disebut sebagai mushaf. Ibnu Habib menyebutkan bahwa termasuk mushaf adalah seluruh ayat Al-Quran atau satu juz atau selembar, asalkan tertulis di atasnya bagian dari ayat Al-Quran, baik tertulis pada batu atau lauh atau lainnya. Nah, ini lebih luas lagi pengertiannya, tidak harus berupa buku yang ada sampulnya depan belakang, tapi di atas batu juga, itu termasuk mushaf asalkan itu teks Al-Quran dalam aksara Arab, atau di atas, ya kalau di masa lalu di atas kulit, di atas pelepah kurma, di atas tulang dan sebagainya, itu semua disebut sebagai mushaf. Kemudian jamaah sekalian, kata mushaf di dalam Al-Quran, akar kata mushaf itu dari kata
suhuf. Dan di dalam Al-Quran kata suhuf itu dinyatakan 8 kali di 8 ayat yang berbeda, di mana maknanya artinya adalah lembaran-lembaran, kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran, dan juga artinya sebagai amal-amal catatan amal-amal ya. Kita coba baca. Yang pertama kata suhuf itu di dalam surat Thaha 133. Wa qalu laula ya'tina bi ayatin mir rabbih awalam ta'tihim bayyinatum ma fis suhufil ula. Dan mereka berkata, mengapa dia membawa bukti kepada kami dari Tuhannya? Mengapa dia tidak membawa bukti dari Tuhannya? Dan apakah belum datang kepada mereka bukti yang nyata dari apa yang tersebut di dalam as-suhuf al-ula, kitab-kitab yang dahulu. Ayat-ayat dari Allah turun kepada para nabi, turunnya itu disebut dengan suhufil ula. Kemudian ada juga ayat yang lain, surat An-Najm 36, am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Ada istilah suhufi Musa, lembarannya Musa, karena Nabi Musa itu ya memang menerima ayat-ayat dari Allah. Selain Taurat juga ada beberapa yang lain, makanya disebut dengan istilah suhuf. Kemudian ada lagi ayat bal yuridu kullu mri'im minhum ayyuta suhufam munasyarah, lembaran-lembaran yang terbuka. Atau kita sering dengar dalam surat Abasa fi suhufim mukarramah, dalam suhuf atau kitab-kitab yang dimuliakan. Atau ini yang tadi menjadi catatan amal manusia, wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila catatan amal manusia nusyirat, diterbitkan, dibuka. Atau juga dalam surat Al-A'la suhufi Ibrahim wa Musa. Atau juga dalam surat Al-Bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, seorang rasul dari Allah yaitu Nabi Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, suhufun mutahharah, suhufan mutahharah. Jadi memang kata mushaf sendiri kalau dengan huruf mim, shad, ya, ha dan fa itu tidak ada di Quran. Tapi kalau dari kata suhuf, itu ada 8 kali di 8 ayat yang berbeda. Baik jamaah sekalian, kita sekarang pindah kepada bentuk fisik mushaf dari masa ke masa. Memang wujud fisik mushaf Al-Quran itu selalu berbeda-beda sepanjang masa, namun semua tetap dinamakan mushaf dan hukumnya juga sama. Ya, kalau di masa Nabi bentuknya hanya berupa tulisan di atas kulit hewan, pelepah kurma, kadang di atas tulang atau batu yang pipih yang disebut dengan lauh. Kita mungkin nyebutnya batu tulis gitu ya Pak. Atau di atas tulang bukan tulang ayam Pak, tulang apa nggak bisa ditulis, tulang unta. Jadi ada bagian tertentu dari unta yang bagiannya itu tulangnya lebar tapi tipis. Nah di atas tulang kayak gitulah kemudian diukir teks Al-Quran di masa lalu. Walaupun tetap yang paling banyak dan paling praktis adalah kalau di atas kulit. Kenapa tidak di atas kertas? Karena kertas belum ada di zaman Nabi Muhammad yang diproduksi secara massal dan punya harga ekonomis. Kalau kertas sebagai sebuah penemuan bangsa Cina, disebut-sebut namanya Sailun, itu sudah menemukan kertas di abad kedua. Nabi Muhammad itu hidup di abad ke-6 atau ke-7. Jadi sudah 5 abad orang mengenal kertas, khususnya peradaban Cina. Namun pertama karena katanya itu adalah teknologi modern di zaman itu, sehingga skill atau pengetahuan terkait memproduksi kertas itu dirahasiakan oleh kerajaan-kerajaan besar di Cina sana, sehingga tidak menyebar ke negara-negara yang lain. Atau kalaupun menyebar, karena Cina kan aktif berdagang juga sejak dulu, ada jalur sutra. Ataupun kalaupun kertas itu sudah beredar di masa lalu, ya harganya tidak ergonomis, harganya jadi mahal karena memang barang langka. Ya sebagaimana juga zaman dulu jamaah sekalian,
para raja dan para penguasa dunia kalau minum itu gelasnya bukan dari emas. Kalau emas tuh masih terlalu murah untuk ukuran zaman segitu, Pak. Ada logam yang jauh lebih mahal harganya dari emas, yaitu aluminium. Tapi di zaman itu, Pak, karena aluminium itu lebih sulit didapat di masa itu, ya, daripada emas. Maka para raja dan para penguasa dunia kalau minum pakai gelas pialanya itu terbuat dari emas, merasa kayak kurang terhormat gitu. Lalu mereka menggunakan aluminium. Padahal hari ini panci kita semuanya aluminium, Pak. Piring kaleng itu aluminium, ya kan? Gelas kaleng itu aluminium. Yang lurik-lurik itu, Pak, zaman dulu ketel kita itu kan aluminium. Nah, karena apa? Karena setelah itu ditemukanlah cara untuk membuat aluminium dari pasir silika, dan pasir tersedia di mana-mana. Orang kemudian berhasil membuat terobosan teknologi sehingga akhirnya aluminium menjadi barang yang sangat murah dan mudah diproduksi di mana-mana. Maka kalau orang di zaman Nabi minum pakai gelas aluminium, gengsinya tinggi, Pak. Tapi di zaman kita orang minum pakai gelas aluminium, lu kagak punya duit apa beli piring beling gitu. Kenapa? Karena aluminium sekarang jadi nggak ada harganya. Ya sama dengan kertas. Ya kertas ini bukan nggak ada harganya, ada harganya, tapi murah. Ketimbang misalnya kita bikin mushaf pakai kulit kambing, pakai kulit sapi, jadi mahal karena kulit mahal di kita sekarang. Kalau di masa Nabi kulit itu tersedia di mana-mana, kan mereka peternak, rata-rata mereka punya kambing, punya onta, dan banyak hewan yang berkeliaran di tengah mereka, mudah sekali untuk mendapatkannya ketimbang kertas. Jadi untuk ukuran zaman Nabi kertas itu belum menjadi teknologi yang murah gitu ya. Baik jamaah sekalian, kalau kita perhatikan wujud fisik mushaf di masa Nabi SAW tidak pernah tampil dalam edisi yang lengkap terdiri dari 6.000 ayat lebih atau 114 surat atau 30 juz. Tidak ada di zaman Nabi mushaf yang lengkap. Ya, semua lebih merupakan lembaran-lembaran dan isi ayatnya hanya sepotong-sepotong saja. Namun tetap saja semua itu disebut sebagai mushaf yang suci dan dimuliakan, serta hukum atas kemushafannya ya sudah berlaku. Tidak ada mushaf yang lengkap. Kenapa? Ya simpel jawabannya, kan belum semuanya Quran turun. Ya kan, begitu Quran turun semua selesai nih, udah nggak ada lagi ayat yang turun, Nabi wafat. Jadi Nabi sendiri, Pak, tidak pernah menyaksikan mushaf yang 30 juz. Karena ya begitu beliau mendapatkan ayat yang terakhir turun, ya nggak lama kemudian beliau wafat. Dan mushaf yang dijadikan satu dari selama turun 23 tahun itu belum pernah dilakukan. Nabi tidak pernah katakanlah memerintahkannya, juga Nabi tidak pernah memberi isyarat tentang hal itu, sehingga ketika ada usulan dari Umar bin Khattab kepada Khalifah Amirul Mukminin Abu Bakar untuk menyusun jadi satu, kan awalnya ditolak dulu oleh Abu Bakar dengan alasan, kenapa saya harus melakukan sesuatu yang Nabi tidak pernah perintahkan? Dan Umar harus meyakinkan Abu Bakar dengan perkataan wallahi hadza khair, demi Allah ide saya ini baik, walaupun tidak ada contoh atau perintah atau bahkan isyarat dari Nabi untuk ngumpulin jadi satu. Maka kita katakan bahwa mushaf yang lengkap 30 juz itu belum pernah ada di zaman Nabi, karena memang ya nunggu semuanya selesai dulu, turun semua, baru Nabi kemudian wafat. Dan setelah Nabi wafat di zaman Abu Bakar barulah dikumpulkan jadi satu. Nah pertanyaannya, kenapa saat itu mushaf tidak berbentuk buku yang berisi seluruh ayat Al-Quran secara utuh? Ada beberapa jawaban dan alasan. Pertama, Al-Quran belum turun semua. Yang kedua, kertas belum tersedia. Dan yang nomor tiga, Nabi tidak mengatur secara khusus. Jadi terbentuknya mushaf yang 30 juz itu, Pak, yang lengkap itu
Secara teknis di zaman Nabi tidak ada, Nabi tidak pernah memerintahkannya, bahkan Nabi juga tidak pernah memberi isyarat dengan hal itu. Tapi kenapa seluruh sahabat sepakat bahwa mushaf itu yang 30 juz lengkap itu harus ada, wajib ada, dan tidak ada satupun yang bilang itu menyalahi sunnah? Jawabannya ya itulah contoh kalau kita lagi bicara 4 sumber hukum Islam. Kan kita sering menyebut sumber pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas, gitu ya. Quran, sunnah, ijma, qiyas. Ijma itu Pak ya, kalau masih di masa Nabi nggak mungkin terjadi, kan ada Nabi. Ngapain orang-orang pada ijma? Ya langsung dari Nabi. Begitu Nabi wafat, Quran berhenti, sunnah selesai. Maka pertama kali umat Islam menyepakati sesuatu hal di luar dari teks Al-Quran dan juga teks hadis adalah terbentuknya mushaf. Jadi kalau suruh sebutin contoh dari ijma, itu adalah mushaf. Karena tidak ada perintahnya di Quran, tidak ada perintahnya dalam hadis untuk bikin mushaf yang lengkap 30 juz. Tapi seluruh sahabat sepakat harus ada mushaf itu, dan memang awalnya ditentang. Awalnya Umar bin Khattab datang kepada Abu Bakar untuk mengusulkan proyek penyusunan mushaf, oleh Abu Bakar ditentang. Sampai akhirnya Allah melapangkan dada Abu Bakar dan setuju. Tapi ketika harus mulai dikerjakan proyek ini, mereka sepakat yang bisa mengerjakannya adalah penulis wahyu langsung, yaitu Zaid bin Sabit. Tapi reaksi Zaid juga sama dengan reaksi Abu Bakar pertama kali. Kenapa saya harus mengerjakan sesuatu yang Nabi tidak pernah perintahkan, tidak ada contohnya, tidak ada isyaratnya? Lalu Abu Bakar dan Umar mengatakan, hadza wallahi khair, demi Allah ini baik. Nah, kemudian akhirnya Allah melapangkan dada Zaid bin Sabit, lalu dilaksanakanlah pengumpulan Al-Quran 30 juz itu, dan seluruh kaum muslimin pada saat itu, yaitu para sahabat, ijma. Itulah yang disebut dengan ijma pertama dalam sejarah para sahabat. Selain juga mereka berijma sebelumnya lagi ya, diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifatu Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Itu 2 ijma yang terjadi pada zaman setelah Nabi wafat. Pertama diangkatnya Abu Bakar, yang kedua disusunnya mushaf yang sudah 30 juz. Jamaah sekalian, kita masuk kepada mushaf di masa para khalifah. Namun ketika Allah melapangkan dada Abu Bakar saat mendengar alasan Umar untuk membuka Al-Quran dalam satu bundel buku, berubahlah mushaf yang tadinya cuma berbentuk potongan atau lembaran bertuliskan ayat Al-Quran menjadi buku yang utuh. Walaupun demikian, mushaf versi lembaran-lembaran yang isinya hanya potongan-potongan ayat Al-Quran masih tetap disimpan oleh masing-masing sahabat secara pribadi. Jadi jamaah sekalian, setiap ada satu ayat turun, Nabi punya 47 orang penulis Al-Quran, penulis wahyu, yang memang kerja secara profesional, memang selalu nunggu-nunggu kapan ada turun wahyu, tulis. Tapi di luar 47 orang itu, banyak juga sahabat Nabi yang tidak masuk dalam tim itu. Secara pribadi mereka juga punya skill untuk bisa menulis. Misalnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia itu nggak masuk dalam tim, artinya tidak secara organik, tapi dia nulis aja secara ya koleksi pribadi. Maka mushafnya itu disebut mushaf Abdullah bin Mas'ud. Dan banyak lagi orang-orang yang punya mushaf pribadi-pribadi. Kemudian di masa Khalifah Utsman bin Affan, semua mushaf pribadi yang ditulis oleh para sahabat itu disita oleh negara, diminta ya untuk dibakar, dimusnahkan, karena permasalahannya mushaf pribadi itu adalah tidak lengkap, tidak urut, dan tidak terstandarisasi
teknik penulisannya, rasemnya. Nah, sebagai gantinya Amirul Mukminin Utsman bin Affan sudah membuat mushaf yang standar, yang sudah dijamin kebenarannya secara urut-urutan, tidak ada ayat yang terlewatkan, ya, dan urutannya sudah benar sebagaimana petunjuk dari Nabi SAW, dan rasemnya, metode penulisannya itu sudah sesuai dengan standar. Maka semua mushaf itu yang tadinya pernah jadi mushaf di masa Nabi, nasibnya berubah menjadi benda yang terlarang, yang tidak boleh digunakan, tidak boleh dibaca, tidak boleh dipakai, semua dikumpulkan, dimusnahkan dengan cara dibakar. Itulah kenapa jamaah sekalian, kalau kita sekarang ini punya Al-Quran yang sudah rusak, brodol, ya, mungkin sampulnya brodol atau jilitannya brodol dan sebagainya, kemudian harus dibakar karena meniru, ya, beritibak kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa mushaf yang enggak baku, enggak standar itu harus dimusnahkan demi untuk menjaga keasliannya. Yang kedua, menjaga, ya, kewibawaannya. Bayangin punya mushaf, Pak, lepas itu sampulnya dan halamannya berarakan kemana-mana, nggak ketahuan ujungnya mana, yang mana dan sebagainya. Bahkan ada mushaf dimakan rayap, ada mushaf lembab kehujanan kena jamur, ada yang lengket satu sama lain dan sebagainya. Nah, yang kayak gitu para ulama di kemudian hari mengatakan kalau kayak gitu daripada jadi hinaan, bakar aja. Nah, cuman kalau orang yang nggak tahu kan mengatakan, wah, Quran dibakar. Ya, itu kan jadi bahan gorengan, Pak, ya kan, yang lebih enak dari tempe goreng. Mushaf dibakar. Begitu juga lawan-lawan politiknya Utsman itu kemudian mencaci maki Utsman dengan mengatakan ini dia nih khalifah yang tukang bakar Al-Quran, gitu. Padahal mereka tidak tahu maksud dan kondisi yang sesungguhnya, karena mushafnya para sahabat itu sudah tidak dianggap standar lagi, ya, dan tidak sesuai dengan maksud, dan juga tentunya tidak sebagaimana yang ada di Lauhil Mahfuz, karena kan turunnya ngacak, turunnya kan sedikit-sedikit ngacak, lalu masing-masing menulis dengan, ya, seingatnya dia aja. Kalau pas kebetulan lagi ada dekat sama Nabi, dapat wahyu, kemudian tulis. Kalau dia lagi dagang, Pak, kalau dia lagi sakit, kalau dia lagi kemana dan sebagainya, kan nggak ketemu sama Nabi, tiba-tiba dia sudah nggak update. Maka kalau dibaca mushafnya masing-masing itu, pertama nggak urut sebagaimana seharusnya yang ada di Lauhil Mahfuz, yang kedua nggak lengkap, gitu. Dan yang ketiga, rasamnya, metode cara penulisannya tidak standar. Maka unik, Pak, mushaf yang di masa Nabi itu sangat dimuliakan, ya, bahkan menyentuhnya saja harus dengan wudhu, ya kan, tidak boleh dalam keadaan hadas kecil atau besar. Mushaf kecil yang selembar-selembar itu, uniknya adalah setelah Nabi wafat di zaman Utsman itu menjadi benda yang tidak boleh ada dan harus dimusnahkan, begitu. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekarang baru kita masuk pada mushaf digital, mushaf elektronik atau mushaf digital, ya. Di era digital saat ini, mushaf pun muncul dalam bentuk yang unik, yaitu pada layar, baik pada monitor LCD ataupun layar HP, tablet, bahkan juga, ya, di berbagai macam media yang lain. Bisa jadi di proyektor, bisa jadi di apa sih namanya itu yang di gedung-gedung yang gede banget tuh, Pak, Tron, Videotron, ya, bisa kayak gitu dan sebagainya, gitu kan. Nah, namun beda antara HP elektronik, ya, yang software Al-Quran yang elektronik dengan mushaf yang kita kenal sehari-hari, yang sebagaimana kertas itu. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau yang digital, yang elektronik, dia tuh bisa on off secepat itu, tek nyala, tek mati, tek nyala, tek mati.
Beda dengan yang di kertas. Kertas nggak bisa nyala mati ya enggak. Sekali dia tergores ya udah. Kalaupun mau dihapus pakai tip X, berapa banyak tip X-nya itu Pak. Dan kalau udah dihapus mau dinyalain lagi atau mau diadain lagi ya nggak bisa karena dia tinta. Nah, berbeda dengan mushaf yang elektronik atau yang digital, kalau diaktifkan barulah HP itu menampilkan tulisan ayat-ayat Al-Quran. Sebaliknya kalau dia dimatikan atau HP kita ini rata-rata kan otomatis Pak, didiemin aja mati sendiri gitu kan untuk menghemat baterai, ya langsung tulisannya hilang, nggak ada lagi tulisannya. Maka dalam hal ini ketika kita mau masuk WC umum nih Pak, terpaksa harus bawa HP karena takut hilang. Karena kalau kita taruh di luar, nah HP-nya hilang Pak, diambil orang gitu. Maka kita harus mematikan HP itu, setidaknya program Al-Quran yang sudah terinstall harus dimatikan atau dinonaktifkan dulu sementara. Nah tapi kan begini, itu kan cuman nggak tampil, tapi sebenarnya di dalamnya ada memori, ada chip, ada media yang tempat menyimpan memorinya itu, programnya itu, ya kan? Nah itu kan tetap ada di dalam HP itu. Bukankah tetap saja ada di dalam Al-Quran itu data-data dalam bentuk digital? Nah jawabannya sederhana saja, HP yang kita punya itu cara bekerjanya mirip sekali dengan memori di otak kita, ya. Ketahuilah bahwa isi otak kita ini bisa saja terdapat data-data Al-Quran. Iyalah, imam masjid, qori'ah, juara MTQ, dan bahkan kita semua di kepala kita ini Pak ada memorinya, ya minimal Al-Fatihah aja hafal lah Pak, ya kan? Mungkin kalau 30 juz hanya para hafiz, ya kan? Tapi paling enggak banyak ayat Quran yang kita hafal. Yasin misalnya, kan udah nggak pakai lihat teks lagi Pak, udah tiap hari baca Yasin gitu kan. Jadi sesuatu yang ada gitu memorinya di dalam kepala kita. Jadi ya ada ribuan. Nah apakah orang yang hafal Al-Quran diharamkan masuk ke dalam WC dengan alasan bahwa di dalam kepalanya ada data-data digital Al-Quran? Dia masuk WC palanya taruh di luar gitu Pak, ditinggal, kan nggak mungkin, ya kan? Lu masuk WC kenapa badannya cuma separuh doang, separuh kepalanya, dalam kepala saya ada Al-Qurannya gitu. Kalau Al-Quran nggak boleh masuk WC katanya, ya kan? Enggak, ya kan? Ya masuk WC ya semuanya gitu, badannya masuk WC semua. Nah apakah kepalanya harus dilepas dulu untuk masuk WC atau cukup dinonaktifkan saja? Nah yang paling masuk akal, ya dia tidak mengaktifkan hafalan Qur'annya sementara, baik dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk suara. Ketika memori data Al-Quran di dalam otaknya dinonaktifkan sementara, maka pada dasarnya tidak ada larangan masuk WC. Ya jadi kalau masuk WC Pak, nggak mentang-mentang dia lagi murajaah mau ngapalin Quran terus sambil nongkrong Pak, sambil Yasin wal Qur'anil Hakim, nggak boleh, haram, ya kan? Melantunkannya itu nggak boleh. Tapi bahwa ada di dalam kepala, ya gimana? Ibu-ibu yang pasti kan kalau dia ibu-ibu dari kalangan wanita muslimah, ya paling nggak beberapa ayat kan dia hafal. Nah kalau dia lagi haid gimana? Dia haid, di dalam kepalanya ada Quran, apa palanya mesti copotin dulu? Wah lagi haid nih, lagi nifas, pala saya ada Qurannya, copot gitu kepalanya, kan nggak mungkin. Atau dipentok-pentokin biar hilang memorinya, nggak juga kan. Nah oleh karena itu yang jadi masalah bukan ada memorinya atau tidak, yang jadi masalah adalah apakah memorinya itu diaktifkan, on atau tidak. Ya biasanya ya aktifnya lewat lisan. Nah dengan mulutnya bunyi maka memorinya aktif. Tapi kalau mulutnya diam, ya selama dia nggak bersuara, wanita yang lagi haid ya, mungkin dia mau murajaah tapi dia bacanya di dalam batin, dalam hati, tidak di lisan gitu. Atau mungkin begini, ada orang lagi haid, dia kan nggak boleh baca Quran, cuman ada yang protes, masa sih Quran nggak boleh dibaca sama orang haid, nanti kalau dia seminggu apa 2 minggu nggak baca Quran ntar kosong hatinya gitu. Sebenarnya nggak kosong Pak. Kenapa? Karena walaupun orang sedang haid,
Tapi kalau ada orang baca Quran dia dengerin, boleh nggak Pak? Lagi haid, ada orang baca Quran, dia dengerin boleh nggak Pak? Atau haram juga? Wah haram nih, ada suara Quran, tutup kuping gitu, panas. Lah itu kan setan kayak gitu kan, yang nggak mau dengerin suara Quran. Jadi wanita yang sedang haid nggak ada alasan bagi dia untuk wah hatinya kosong, nggak ada Al-Quran, maka dia tabrak juga dia baca Quran. Itu kan kurang paham sebenarnya. Ya kalau emang hatinya penuh, mau pengen penuh dengan Al-Quran, ya dengerin aja MP3-nya, ya kan, puter aja YouTube-nya, setel bacaan Al-Quran yang bagus, yang indah dan sebagainya. Mulutnya nggak boleh bunyi, tapi dengerin Al-Quran itu boleh banget. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ada sehari bersama Al-Quran kan gitu kan. Tapi saya lagi haid, ya dengerin aja. Dengerin itu siapa bilang tidak berpahala? Pahalanya gede Pak, hampir sama dengan orang yang baca. Bahkan kayak gini Pak, kita sholat ya kan, kalau ada orang sholat ya mungkin datangnya agak telat, dimana pas dia datang nih, pas gabung imamnya udah keburu ruku. Jadi pas dia takbiratul ihram Allahu Akbar, imamnya ruku, Allahu Akbar. Nah tentu kan dia nggak mungkin baca surat Al-Fatihah atau baca apa yang lain, bahkan doa iftitah pun nggak perlu juga, langsung aja nyusul ruku bersama imam kan begitu. Asalkan bisa ruku bersama imam bareng dapat tumak ninahnya, maka begitu imam bangun sami Allahu liman hamidah, dia ikut bangun sami Allahu liman hamidah. Kata Nabi, man adrakar ruku'a faqad adrakar raq'ah. Makmum yang dapat ruku bersama dengan imam, dia dapat 1 rakaat. Padahal jamaah sekalian, kita semua sepakat setiap rakaat dalam sholat itu wajib, mesti, kudu baca Fatihah. Mesti Pak, itu rukun. Setiap 1 rakaat harus baca Fatihah. Tapi dalam kasus seorang makmum nggak sempat baca Fatihah, lalu dia langsung ikut rukuk bersama imam, apa sah sholatnya si makmum itu? Ya jawabannya sah. Kenapa? Kan dia nggak baca Fatihah, udah dibacain sama imamnya. Dibacain sama imamnya, dia dianggap juga sudah baca. Padahal Pak, dengerin juga kagak itu padahal. Dengerin juga enggak, ya kan? Baca apalagi udah enggak. Nah tapi karena berjamaah, bergabung, ya kan, nggak dengerin tapi dapat pahalanya. Itu kan uniknya di situ. Maka ada orang hadir dalam sebuah majelis yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, dia kagak dengerin Pak, ya kan, dia kagak dengerin, bunyi juga kagak, dengerin juga kagak, tapi dapat pahalanya juga. Nah oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, ya Al-Quran itu menariknya adalah ya orang tetap akan mendapatkan cahaya dari Al-Quran walaupun dia tidak membacanya, walaupun dia hanya mendengarkannya saja. Baik, jadi dengan demikian HP yang kita punya, meskipun di dalamnya ada data digital 30 juz, baik teks ataupun suara, bahkan mungkin juga video gitu ya, selama tidak diaktifkan tentu saja tidak jadi masalah. Yang haram adalah sambil nongkrong di WC kita pasang HP bersuara tilawah Al-Quran. Nah itu yang nggak boleh Pak, ya kan, nongkrong nih di WC, ya kan, HP-nya dinyalain Pak, dengerin bacaan Quran. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Ini WC, bukan tempatnya memperdengarkan Al-Quran. Enggak, saya nggak pakai mulut, cuma pakai HP aja nyala. Ya nggak boleh juga. Saya nggak pakai speaker, saya pakai headset, pakai TWS gitu. Kagak boleh juga Pak. Masa sambil ngeden sampai dengerin ayat Quran? Nggak boleh, ya kan? Maka dalam kondisi orang sedang buang hajat, nggak boleh ngucap, ya kan? Juga nggak boleh secara khusus mendengarkan, secara khusus ya. Tapi kalau di dalam WC kedengeran gimana? Apa tutup kuping? Ya enggak. Tapi bukan mendengarkan, bukan menikmati gitu Pak. Mentang-mentang buang hajatnya di WC masjid. Ini menjelang maghrib, maksudnya pakai style speaker pula gitu kan. Nah di dalam WC lama dia yang dengerin, wah enak banget nih lagunya Nahawan Bayati, wah gitu kan. Iya nggak boleh Pak,
nggak boleh. Kalau cuman kedengeran sambil lewat kagak ada urusan. Saya kagak mau dengerin kan begitu. Kenapa? Orang lagi dalam tempat yang najis gitu ya. Begitulah adab-adabnya kita pada Al-Quran. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, Syekh Abu Abdul Muizz Muhammad Ali Farkaus berfatwa dalam masalah mushaf elektronik sebagaimana tertuang dalam situsnya. Berikut ini dia mengatakan, wa idza kana al-mushaful elektroniyyu yattasif bi ba'di al-muwasafat al-mughayyirah lil mushaf al-waraqi fi tarkibihi wa hurufihi fa innahu wal halu hadhihi la ya'khudh hukm al-mushaf al-waraqi illa ba'da tashghilil jihaz wa dhuhuril ayat al-qur'aniyah al-mukhazzanah fi dhakiratil mushaf al-elektroni fa in dhahara al-mushaf al-elektroni ma'rudan bihayatihi al-makru'ah. Bila mushaf elektronik punya sifat yang beberapa sifat mushaf kertas dalam susunan dan hurufnya, jadi sama dengan, karena mushaf itu Pak, aslinya mushaf yang cetakan di scan, atau mungkin malah file aslinya ya, tapi memang pastinya di scan dulu, karena baik mushaf Madinah itu tulisan tangan sebenarnya aslinya, ataupun mushaf yang Kemenak Republik Indonesia itu tulisan tangan juga. Haji Esep Misbah itu menulis pakai tangan, khotnya. Cuman kalau kita baca kelihatan, ini kayak program komputer gitu ya. Enggak, itu tulisan tangan. Cuman memang bagus gitu ya. Yang juga Madinah juga memang bagus. Kesannya jadi kayak komputer padahal itu tulisan tangan, kerjanya lama. Nah, dari naskah teks itu kemudian di scan. Nah, jadilah dia file-file digital. Baik itu dalam bentuk gambar ya, JPEG, atau mungkin dalam bentuk PDF, apapun lah formatnya gitu kan. Nah, serta keadaan tidak bisa diambil secara keadaan tidak bisa diambil hukum mushaf kertas kecuali setelah softwarenya itu diaktifkan. Lalu nampaklah ayat Al-Quran yang tersimpan di dalam memorinya, ketika diaktifkan maka hukumnya jadi mushaf. Nah, hal senada juga disepakati oleh Dr. Rabih bin Ahmad Darfur di dalam websitenya juga mengatakan begitu. Mushaf elektronik meski tidak bisa dibayangkan bagaimana kita menyentuhnya sebagaimana pada mushaf kertas dengan cara menyentuh kertas dan hurufnya secara langsung tanpa penghalang, yang terlihat pada layar hanya sebatas sinyal elektris bersumber dari software, tidak bisa tampil kecuali proyeksinya saja, dan menyentuh layar kaca tidak bisa dianggap menyentuh mushaf itu sendiri. Jadi Pak, kita punya HP, kita nyalain aplikasi mushaf ya, katakanlah halaman Al-Qur'annya muncul semua. Nah, pertanyaannya gini, kalau mushaf biasa yang berbentuk kertas, kita dalam keadaan sedang berhadas, entah kecil apalagi besar, itu kan tidak boleh menyentuh. La yamassuhu illal mutahharun, kan begitu. Bagaimana dengan layar HP? Apakah kita juga tidak boleh menyentuhnya ketika lagi tampil mushafnya? Khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan iya, nggak boleh karena hukumnya dianggap itu mushaf, maka tidak boleh dipegang. Tapi nggak disepakati secara bulat. Kenapa? Karena sebagian lagi mengatakan itu bukan mushaf, itu proyeksi. Mushaf aslinya di scan, atau kalau zaman kita sekarang pakai HP, mushaf aslinya kita potret, truk, masuklah dia sebagai gambar JPEG formatnya. Begitu kita lihat apakah dia mushaf, jawabannya kan gimana kira-kira? Ini mushaf asli Pak, kita foto, cekrek, hasil fotonya mushaf atau bukan? Nah, itu dia yang jadi khilafiyah. Karena begini Pak, cetakan mushaf itu ya, dia dicetak banyak itu Pak, ribuan bahkan mungkin jutaan eksemplar dari mushaf aslinya yang ditulis pakai tangan oleh khattatnya, lalu kemudian dicetak banyak, itu kan juga cetakan Pak. Itu cetakan, cuman bedanya itu ada tintanya, ada kertasnya, kan begitu. Dia bukan mushaf aslinya tapi diperbanyak, cuman berbanyaknya secara fisik gitu. Nah, bagaimana dengan diperbanyak secara soft copy? Apakah soft copy-nya itu bisa dianggap sebagaimana juga hard copy?
khilafiyahnya nggak selesai Pak sampai sekarang. Antara mereka yang bilang soft copy itu mushaf juga. Makanya kalau kita di dalam WC, HP kita nggak boleh nyalain gambarnya mushaf, gitu kan. Tapi bagaimana dengan kalau kita di luar WC, lalu mushafnya nyala, ya kan, lalu tangan kita menyentuh untuk menggeser-geser. Apakah itu termasuk tidak boleh kalau kita sedang dalam keadaan tidak berwudu? Itu kan pertanyaannya. Sebagian yang bilang boleh mengatakan bahwa tadi ini bukan mushaf itu sendiri, ini adalah proyeksi, ya kan? Yang satu, yang kedua, ya kan HP-nya ada lapisannya, ya tidak langsung nyentuh kacanya, tapi ada lapisannya. Apa namanya itu Pak? Lapisannya itu kalau di HP? Temper glass, gitu kan? Nah itu kan ada tempernya. Jadi ibarat kata begini Pak, ini ada plastik transparan, ini ada mushaf, lalu kita taruh di sini lalu kita pegang, boleh nggak? Kalau kita lihat adab-adab para ulama, misalnya ada mushaf jatuh di bawah, lalu kita nggak punya wudhu, boleh nggak kita pegang, kita angkat? Kata mereka boleh, tapi pakai penghalang, pakai sabu tangan, ya, pakai kain, pakai apa, biar nggak langsung megang. Oke, gimana kalau pakai plastik transparan? Atau gimana kalau pakai sarung tangan yang transparan? Ya, gitu kan? Jadi kayak pegang juga, kan nggak apa-apa kan? Karena nggak nyentuh langsung. Ibarat kata, ini sarung tangannya ini bukan konduktor gitu loh, ya kan? Jadi dia malah isolator gitu. Jadi kalaupun dia ada setrumnya, kagak nyetrum gitu kan, karena dia pakai sarung tangan kan boleh gitu. Nah sekarang kalau dia mushafnya ada di dalam layar, lalu layarnya dikasih tempered glass misalnya, kan juga nggak nyentuh secara langsung. Ini menurut mereka yang bilang nggak apa-apa disentuh, ya, dengan dua alasan. Pertama, dia bukan mushaf yang sesungguhnya, dia hanya gambar. Yang kedua, dia ada lapisannya. Ini kira-kira seperti begini Pak. Mohon maaf nih ya, contohnya agak vulgar. Pak, bini orang kalau kita colek pipinya Pak, haram nggak kira-kira? Cakep banget nih bini, kita toel gitu Pak, ditabok Pak sama lakinya, apa lo toel bini gua, kan gitu Pak, ya kan? Sekarang lagi foto bareng-bareng, selfie gitu ya, potret, cekrek. Nah fotonya ini kita pegang Pak, dosa nggak kira-kira? Ngamuk nggak lakinya? Gale cuma foto doang gitu kan? Kan nggak apa-apa fotonya, kenapa? Orang bukan orangnya kok cuma fotonya doang, itu kan logikanya gitu. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan ya nggak bisa, ya namanya juga itu asalnya dari mushaf, ketika dia jadi citra gitu ya, baik di layar atau di tembok atau di HP ataupun di monitor dan sebagainya, ya perlakukanlah dia seperti mushaf yang sesungguhnya. Itu kayak gini Pak, mohon maaf lagi nih vulgar, ada foto ulama dah Habib gitu Pak, bukan orangnya Pak, Habibnya itu difoto cekrek gitu, terus fotonya jatuh ke bawah, lalu kita injek, ngomel nggak pendukung Habibnya Pak? Bisa didoain yang kagak-kagak gitu Pak, disantet bisa jadi itu sama dia, ya Pak. Woi, foto tokoh saya itu, saya kalau cium tangan aja bolak-balik, lalu fotonya diinjek, pan cuman foto. Iya walaupun cuman foto, tapi itu foto guru saya itu. Berantem boleh juga nih kita buka baju kan gitu Pak. Jadi walaupun cuman foto, tapi itu kan di situ ada nilai kehormatannya, gitu Pak. Walaupun bukan yang bersangkutan langsung, tapi itu cuman proyeksi, cuman citra. Tapi biar bagaimanapun ya tetap nggak boleh juga foto orang Pak, yang kalau menjelang kampanye itu kan banyak ditempel-tempel di mana-mana tuh Pak. Kita perong-perongin gitu Pak, pakai areng gitu kan. Ngamuk Pak pendukungnya itu, bisa disatronin kita. Kan kita bilang, kan yang gue perong-perong bukan orangnya, cuman gambarnya doang. Walaupun cuman gambarnya juga lu menghina berarti. Nah gitu kan. Nah dari situ pendekatannya beda-beda. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa walaupun dia cuman di layar HP, lu nggak boleh nyentuh gitu. Nah kalau nggak boleh nyentuh gimana ngebetnya? Ya jangan ngebet juga
gitu ya. Nah gitu. Nah mungkin nanti ke depan ada teknologi yang bisa ngebetnya itu Pak nggak usah pakai disentuh, cuman dari jauh aja begini terus dia bisa pindah. Ada, cuman nggak banyak yang make. Saya sempat make itu Pak, jadi cuman diginiin doang dari jauh, wah dia bisa pindah sendiri, diginiin doang gitu. Atau sekarang pakai AI bisa pakai suara, kebet Pak gitu, kan enak juga ya, udah canggih Pak. Bukain surat Yasin gitu, ini ngomong aja sama HP-nya. Bukain Yasin dong, buka sama dia tuh Yasin gitu kan. Nah, bacain dong, bacain. Nah, kita dengerin aja Yasinnya gitu kan. Bisa Pak, bisa ya kan. YouTube itu bisa kalau kita searching gitu kan. Surat Yasin gitu. Keluar dia surat Yasin. Mau siapa qori'nya dan sebagainya bisa. Karena kita sudah masuk ke era di mana manusia sudah bisa berbicara dengan mesin, di mana mesin itu bisa berbicara bahkan lebih baik dari manusia. Nah, itu zaman yang nggak pernah kebayang oleh siapapun di masa lalu. Bahkan para penemu komputer di awal pun kalau sekarang mereka pada hidup lagi mereka bingung. Ternyata bisa ngomong kita sama mesin gitu ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, masuk bagian C, hukum terkait mushaf. Pertama, menyentuh mushaf tanpa wudu. Kalau menurut jumhur ulama ya itu tetap haram gitu ya. Walaupun ada khilafiyah tapi jumhur ulama mengatakan bahwa menyentuh mushaf buat orang yang tidak punya wudhu itu tidak boleh ya. Kalau kita buka literatur kitab-kitab fikih klasik, memang kita akan dapati bahwa ternyata jumhur atau mayoritas ulama umumnya mengatakan bahwa diharamkan menyentuh mushaf Al-Quran bila seseorang dalam keadaan berhadas kecil. Dengan kata lain, haram menyentuh mushaf bila tidak punya wudhu. Di kalangan para sahabat ada begitu banyak ulama yang mengharamkan kita menyentuh mushaf kecuali bila kita suci dari hadas. Di antara mereka ada yang mengharamkan misalnya Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas ridwanullahi alaihim ajmain. Sedangkan di kalangan tabi'in dan generasi berikutnya ada Sa'id bin Zaid, ada Atha, Az-Zuhri, Ibrahim An-Nakhai, Hamad dan seterusnya. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i mengatakan bahwa haram hukumnya bagi orang dalam keadaan hadas kecil untuk menyentuh mushaf meskipun dengan alas atau dengan batang lidi. Saking nggak bolehnya Pak, walaupun pakai lidi ataupun pakai alas pun nggak boleh juga kata Maliki Syafi'i. Sedangkan dalam mazhab Hanafi meski mengharamkan sentuhan langsung, namun bila dengan menggunakan alas atau sebatang lidi hukumnya boleh. Masih ingat Pak kalau zaman dulu kita belajar ngaji baca Quran itu pakai lidi gitu Pak, ya buat nunjuk, istilahnya kalam gitu kan. Nah itu bisa jadi nanti karena ibu gurunya yang ngajar dia lagi haid sama dia, nah begitu dibalik tuh dia pakai lidinya itu, mana kalam lu kagak dibawa gitu. Anak sekarang bingung Pak, bilang kalam apaan gitu ya. Dasarnya adalah dia la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh ada yang menyentuhnya kecuali orang yang suci. Begitu juga ada dalil dari hadis Nabi ya, anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazm alla yamassal Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh ada yang menyentuh mushaf kecuali orang yang tahir. Nah, Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa keharaman menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas kecil itu sudah menjadi pendapat jumhur ulama yang didukung 4 mazhab utama, artinya tidak ada khilafiyah di antara mereka. Terus yang membolehkan siapa? Mazhab yang tidak populer Pak, mazhab Zahiri ya. Ibnu Qudamah menegaskan bahwa satu-satunya mazhab yang membolehkan orang berhadas menyentuh mushaf adalah mazhab Al-Zahiri. Dalam pandangan mazhab ini yang diharamkan menyentuh mushaf hanyalah orang yang berhadas besar saja, sedangkan berhadas kecil itu enggak diharamkan gitu ya. Kemudian yang hukum wanita haid menyentuh mushaf itu juga sepakat. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali semuanya sepakat. Dalam pandangan mazhab Zahiri juga ya berhadas besar tuh nggak boleh. Wanita sedang haid megang mushaf itu nggak ada perbedaan pendapat di antara ulama, semuanya bilang haram, nggak boleh. Nah terakhir jamaah sekalian, ini ada hukum sholat memegang mushaf ya. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Ini kemarin sudah kita bahas sedikit, tapi kasusnya sekarang ini adalah pegang mushafnya bukan mushaf kertas gitu Pak, bukan buku, tapi HP ya kan. Nah dia pegang HP untuk membaca Al-Quran sambil dibaca dalam sholat ya. Kalau misal kata ada orang nggak hafal Quran tapi dia pengen baca ya di dalam sholat yang panjang, katakanlah tahajud ya, atau sholat witir, atau mungkin sholat tarawih yang khusus gitu ya, maka para ulama mengatakan selama itu sholat sunnah
itu sah-sah saja, tidak jadi masalah. Tapi kalau pegang mushaf baik yang elektronik atau yang mushaf betulan untuk sholat fardu, maka itu makruh hukumnya, tidak disukai. Kenapa? Karena begini Pak, ngapain orang jadi imam pegang mushaf? Emangnya lu kagak apal? Nggak apal karena yang mau dibaca banyak. Ngapain lu baca banyak-banyak? Ini kan sholat fardu 5 waktu. Tidak boleh hukumnya bagi imam baca panjang-panjang ketika sholat yang 5 waktu. Baca yang pendek-pendek aja. Karena Nabi sendiri yang menegur salah satu di antara sahabat yang bernama Mu'az bin Jabal ketika dia ngimamin sholat isya, itu baca Al-Baqarah sampai selesai. Itu kan 2 juz setengah Pak. Dan dia hafal sih gitu. Nah ini Pak, dia kagak hafal tapi dia pengen show off, kan lucu. Lu kagak hafal aja pakai mau baca yang panjang-panjang gitu. Maka tidak dibenarkan. Ya, untuk sholat yang 5 waktu bacanya pendek-pendek aja. Walaupun pendek itu tidak harus juz amma ya kan. Ayat Al-Quran itu yang paling panjang cuman Al-Baqarah 282, itu 1 halaman gitu ya. Tidak harus dibaca 1 ayat juga ya kan. Maksudnya nggak harus utuh 1 ayat. Mungkin 2-3 baris, begitu ada berhenti napas selesai boleh sujud, boleh ruku, nggak ada masalah. Nah artinya untuk sholat yang 5 waktu tidak perlu baca yang panjang yang sampai harus buka mushaf begitu. Nah tetapi ada juga beberapa masjid saya perhatikan imamnya baca nggak panjang tapi ada mushafnya yang gede di depan itu Pak. Nah rupanya imamnya punya target pengen khatamin Quran sambil jadi imam, bacanya pendek-pendek Pak. Kan 1 halaman mungkin dibaca untuk katakanlah 1 hari sholat subuh gitu ya, 2 baris 3 baris, nanti sholat zuhur 2 baris 3 baris terus begitu. Nah sehingga bacanya pendek tapi mushafnya terus. Nah dia kagak hafal ya kan, tapi dia baca begitu. Bagaimana hukumnya? Tidak jadi masalah, boleh-boleh saja. Hanya saja sebaiknya sih kalau imam yang udah kelas atas ya harusnya dia hafal Quran harusnya. Kayak imam-imam Masjidil Haram kan hafal Quran gitu ya. Kalaupun dia mau baca panjang juga bisa, tapi dalam sholat 5 waktu mereka pasti baca pendek. Sekali-sekalinya kita tahu mereka baca panjang ya kalau pas lagi bulan Ramadan, pas lagi tarawih, pas lagi tahajud. Nah itu karena targetnya menyelesaikan 1 juz ya kalau yang tarawihnya, atau yang tahajudnya yang cuma 8 rakaat itu bisa sampai 2 juz setengah. Karena 10 malam terakhir itu targetnya 30 juz, berarti kan minimal bacanya 3 juz 1 kali tahajud itu kan. Nah disitulah Pak ujian keimanan kita tuh betul-betul berasa. Ikut sholat tahajud yang kalau udah selesai kita langsung taubat itu di situ Pak, saking lamanya gitu kan. Tapi itu kan pilihan ya. Anda mau ikut boleh, mau enggak ya enggak apa-apa gitu kan. Walaupun sebenarnya sih yang bagus tahajud itu bukan yang lama tapi cuma setahun sekali gitu. Yang bagus tuh tahajud itu pendek aja, mungkin bacanya kuliah, kulhu gitu ya. Tapi tiap malam enggak ada liburnya gitu Pak. Dan enggak harus lama dan enggak harus panjang dan enggak harus sampai bengkak kakinya. Karena 2 kesunahan Nabi itu adalah bahwa Nabi kalau sholat malam memang panjang. Tapi satu lagi yang orang pada lupa, itu tiap malam nggak ada perenya. Nah kita kalau nggak bisa ngambil panjangnya, ngambil yang nggak pakai pere. Yang nggak pakai pere itu Pak, sekarang subuh jam berapa? 4:30. Bangun aja 4:15 gitu kan, masih ada 10 menit, 15 menit gitu kan. Atau bangun 5 menit sebelum subuh nggak apa-apa, ya kan? Orang cuman baca kuliah kulhu doang, ya kan? Begitu salam langsung azan subuh. Nah kan dapat itu Pak. Asal kayak gitu bisa rutin tiap malam itu jauh lebih bagus Pak daripada yang tahajudnya sampai nangis-nangis ya kan, yang panjang dan lama tapi setahun sekali doang gitu. Yang paling bagus tuh ya dawamuhu wa in qalla, rutinnya walaupun cuma sedikit, karena sedikit demi sedikit lama-lama jadi banyak jadi bukit. Jamaah sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.